Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat atau mengajarkan kepada kalian untuk membuat suatu website sederhana ya, khusus untuk pemula ya. Nah, di sini saya sudah memberikan layout dari website sederhananya, yaitu nanti kita akan buat sebuah layoutnya seperti ini ya. Ada header, kemudian ada navigation barnya atau navbarnya, kemudian tengah-tengahnya ada konten, main kontennya, dan terakhir ada footernya ya. Oke, persiapan pertama yaitu kalian harus mempunyai kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian struktur foldernya kalian buat aja satu buah folder yang namanya website sederhana. Di dalamnya memiliki dua folder lagi, yaitu CSS dan image. CSS nanti kita isi dengan file CSS. Kemudian di luar dari ini kita buat sebuah index HTML, dan di dalam folder img kita memiliki satu buah gambar ya. Nanti kita akan masukkan gambar ini di bagian headernya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke kode editornya. Nah, di sini kita buka file indeksnya, ini masih kosong. Oke, kita buat strukturnya dulu. Kalau menggunakan Visual Studio Code ini mudah ya, tinggal tanda seru, tinggal tekan tab, maka otomatis struktur HTML-nya berjalan. Oke, untuk title-nya kita kasih website sederhana pemula. Oke, di sini saya akan membuat suatu pembungkus dengan kelas kontainer, memiliki div, tag div, dalamnya ada kelas kontainer. Kemudian seperti tadi di layoutnya ini kita ada header, navigasi, main, dan konten, memiliki 4 sebuah section ya. Kita pakai header untuk paling atasnya, kemudian nav, bagian navigasi, main untuk bagian konten utama, dan terakhir ada footer. Nah, kita memiliki satu pembungkus nama kelas kontainer yang di dalamnya memiliki 4 buah tag. Selanjutnya kita hubungkan dulu ini HTML ini dengan CSS yang ada di dalam folder CSS ini ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan tag link untuk menghubungkannya, dan ini berlaku relatif terhadap filenya ya. Kita masuk dulu bagian folder CSS, kemudian kita hubungkan filenya. Oke, kita save. Oke, hanya kita isi bagian-bagian dari masing-masing layoutnya ini. Header kita isi tag heading aja ya, ini bebas, boleh nama kalian atau apa nama websitenya. Untuk header kita kasih H1 aja. Kemudian di bagian nav kita buat suatu navigasi, yaitu menggunakan UL. Di dalam UL ini kita buat list ya, list yang tak terurut. Kemudian di dalam list LI nya kita memiliki tag link, menggunakan tag A, href. Untuk href nya nanti kita isi aja ya, ini untuk sebagai contohnya aja. Kemudian kita isi home, kemudian kita duplikat. Kalau kalian menggunakan Visual Studio Code ini mudah aja ya, tinggal kalian arahkan kursornya di bagian baris ini, tinggal klik Ctrl Shift D ya. Kemudian yang kedua about, selanjutnya profile,
terakhir kontak. Oke, kita memiliki 4 buah nav ya. Selanjutnya di bagian mainnya ini kita isi kontennya bebas saja, sebuah tulisan aja ya, H2. Misalnya ini judulnya itu tutorial membuat website sederhana, kemudian ada penjelasannya atau cara-caranya. Kita buat kalimat sembarang aja ya. Nanti kalau kalian membuat website dengan benar, yaitu kalian menggunakan kata-kata yang seharusnya ya. Kalau kalian menggunakan ini ya, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, ada tinggal ketik lorem kemudian tekan tab. Nah, otomatis akan dibuatkan kata-kata sembarang ya. Dan saya ingin membuat kata-katanya sebanyak 100 kata, tinggal tambahkan angka di akhir dari kata ini ya, kemudian tekan tab. Nah, otomatis akan dibuatkan 100 kata. Selanjutnya saya akan membuat lagi paragraf untuk 50 kata, dan terakhir 3 buah paragraf saya buat ini dikit aja, 20 kata. Oke, bagian footer kita buat paragraf biasa. Ini copyrightnya ya, copyright. Kemudian kita masukkan logo copyright dan copy ini kodenya, kemudian 2021 nama kalian. Oke, ini untuk HTML nya cukup ini ya. Oke, kita lihat dulu ya tampilannya. Kita klik kanan, open in default browser, atau tekan shortcutnya ALTB. Oke, ini tampilan belum ada CSS nya ya, karena ini murni gunakan HTML saja. Oke, sekarang kita main di CSS nya. Pastikan ini kalian sudah terhubung ya terhadap CSS nya. Oke, kita buka file CSS nya. Pertama, saya ingin ambil selektor bintang untuk semua elemen. Saya menghapus marginnya dan paddingnya 0 supaya ini semuanya enggak memiliki margin ya. Nah, ini otomatis akan dempet seperti ini. Oke, selanjutnya bagian body ini terkait mengenai halamannya ya, halaman website ini semuanya ini ya. Saya akan kasih background color, warnanya menggunakan warna hexadecimal saya. Kemudian saya kasih font family untuk semua teksnya Arial. Oke, kita refresh. Nah, otomatis akan berubah background dan jenis teksnya, jenis fontnya. Oke, satu-satu kita masuk ke kontainernya dulu, pembungkus dari isi-isinya ini ya. Kontainer, kita ambil selektornya karena kita menggunakan kelas. Di CSS nya kita menggunakan tanda titik, kita panggil kelasnya. Oke, kemudian saya ingin mengubah lebarnya sebanyak 90% lah, 90% atau jangan 90, 80% segini. Saya kasih background color warna putih. Kalian bisa menggunakan nama warna white atau menggunakan hexadecimal ya. Ini
kalau putih itu FFF ya. Nah ini otomatis jarak kontainernya ini terhadap browsernya ini 80%. Kemudian warnanya putih, dan saya ingin kasih kontainernya ini di tengah-tengah, yaitu kita kasih margin. Oke, value pertama itu 10 pixel untuk atas bawah, kemudian kiri kanan kasih auto supaya di tengah. Kita lihat refresh. Nah di atas ini 10 pixel ya, ada jarak, dan di bawah juga sebenarnya ada 10 pixel di bawah karena nggak kelihatan karena memiliki jarak yang besar ya. Oke, ini untuk kontainernya selesai. Kita lanjut di dalamnya bagian header. Karena ini sebuah tag, kita tinggal langsung tulis saja nama tagnya. Saya ingin header ini kasih background image ya. Background image-nya ini kemudian kita pakai URL, kita ambil di IMG ini ya, foldernya. Relatif terhadap folder, kita keluar dulu dari folder CSS, kita masuk ke folder IMG, kemudian kita panggil nama file gambarnya. Oke, kita lihat. Nah ini udah ada ya gambarnya. Ini teksnya karena hitam, backgroundnya hitam, otomatis gak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita edit. Kemudian kita kasih height-nya, tingginya sebesar 250 pixel. Nah segini ya. Nah ini ada potong ya, kepotong ya, bukan kepotong tapi ke repeat, diulang-ulang gambarnya ini ukurnya segini dia, segini. Nah karena dia ukuran segini, maka akan diulang untuk memenuhi ini ukuran lebarnya ya. Supaya tidak berulang-ulang, kita kasih background repeat, value nya no repeat. Nah coba kita lihat. Nah otomatis enggak diulang-ulang, tetapi ini ada problem, yaitu gambarnya cuma segini, dia enggak full. Gimana caranya biar full? Kita kasih background size namanya, nama propertinya, kemudian value nya cover supaya full. Kita refresh. Nah otomatis menyesuaikan ya. Oke, dan ini saya ingin naikkan agak supaya lebih bagus ya gambar yang di dalamnya, background ini. Kita kasih background position yang offset ya, vertikal. Saya kasih minus 150 pixel. Kita lihat supaya dia naik. Nah oke, cukup untuk background image-nya. Kemudian kita masuk ke header H2 nya, H1 ya. Ini agak gelap soalnya tulisannya ini gelap. Saya ingin warnanya putih, kemudian jenis fontnya saya ingin Pacifico. Kita refresh, coba lihat dulu. Nah benar ya, ini udah putih. Kita perbesar lagi ukuran teksnya, font size yaitu 4 kali lipat dari semula. Nah segini. Kalau ke besaran ini salah, PXF 3 EM aja, 3 kali lipatnya segini. Nah saya ingin ini di tengah-tengah sini,
tinggal kasih text align center, kemudian line height-nya sesuaikan dengan height dari headernya 250 pixel. Nah, kita lihat apakah di tengah. Nah, di tengah ya. Oke. Kemudian saya ingin memberikan text shadow, bayangan. Propertinya text shadow, kemudian X offsetnya 0 pixel, Y offsetnya 0 pixel, kemudian blurnya 10 pixel dengan warna hitam ini. Nah, di belakangnya ini sebenarnya memiliki bayangan ya, karena backgroundnya juga hitam, maka agak kurang kelihatan gitu. Oke, kalau menurut kalian udah pas untuk bagian headernya, kita masuk ke bagian nav-nya yang ini ya. Oke, header sudah selesai, kita masuk ke bagian nav. Nav kita kasih background color dulu, gelap ya, kita kasih warna gelap. Nah, ini udah. Selanjutnya kita ubah UL nya, saya kasih warna lebarnya 500 pixel aja. Selanjutnya saya kasih display flex supaya ini sejajar ya. Nah, sejajar ini, karena ini masih gak beraturan, nanti kita atur menggunakan justify content. Align itemsnya dulu kita kasih center. Nah, justify contentnya kasih space around supaya masing-masing memiliki jarak ini. Kita kasih padding dulu di bagian nav-nya ini sebesar 20 pixel segini ya, atau kalau memang kelebihan 15 pixel aja kita kurangi. Nah, segini. Oke, kita masuk bagian LI nya, kita hapus bulat-bulatnya. Propertinya list style, value nya none kita hilangkan. Kemudian href nya, tag nya kita hapus, underline nya, garis bawahnya, text decoration none, kita lihat dulu. Nah, udah hilang. Kemudian kasih color, warna putih FFF kalau hexadesimalnya. Nah, seperti ini. Ini saya kasih 20 pixel aja, lebih bagus kayaknya. Nah, oke, selanjutnya saya ingin gini, ketika saya sorot mouse-nya ke teksnya ini, saya ingin memiliki efek gitu. Oke, kita menggunakan yang namanya pseudo class hover ya. Saya ingin ketika di hover warnanya menjadi seperti gini. Kemudian saya kasih border bottomnya besar 3 pixel, solid, warna ini juga agak abu-abu keputihan ya. Nah, lihat ini, ketika saya sorot mouse-nya ke ini, nah warna colornya itu agak beda ya dari sebelumnya. Ini kayaknya terlalu dempet bordernya, saya kasih padding aja, padding bottom terhadap A nya 5 pixel. Kita refresh, lihat, nah ada jarak dikit lah. Oke, ini bagian nav-nya sudah cukup. Kita masuk bagian main, kita kasih padding padding bottom 30 pixel.
Oke. Selanjutnya main ada H2 ya. Saya ingin perbesar tulisannya, font size 2 kali lipatnya ini. Saya ingin kasih margin bottom supaya memiliki jarak di bawahnya terhadap paragrafnya 10 pixel. Nah gini. Oke, selanjutnya bagian paragrafnya saya ingin ini kan default text align-nya kan left ya, rata kiri. Saya ingin rata kiri kanan. Justify text align, justify. Nah, rata kiri kanan. Kemudian line height-nya, line height, jarak antar baris sebesar 24 pixel ini. Kemudian text indent untuk ini, tiap-tiap kalimat awalnya memiliki jarak, itu kita menggunakan text indent 30 pixel atau 50 pixel aja. Nah ini memiliki jarak ya. Jika ini terlalu lebar, P-nya kita kasih padding aja. Dengan padding bottom, padding sebesar ini 20 pixel. Nah segini. Nah kalau teksnya kurang banyak, biar bagus kita perbanyak lagi coba. Nah ini nggak ikut ya, kenapa nggak ikut? Nggak kena CSS nya ya. Seharusnya kena ya. Udah kena ya ini. Kita kasih line height nya 25 aja. Nah, segini. Oke, terakhir bagian footer. Bagian footer simple aja, kita kasih padding 20 pixel, background colornya warna gelap, kemudian text align-nya kita kasih center, colornya warna putih supaya kelihatan. Oke, kita lihat. Nah fotonya ini. Kalau kalian mau buat beberapa judul, tinggal kalian copy ini aja. Kalian blok kalau menggunakan Visual Studio Code, kalian tinggal Ctrl Shift D kayak tadi. Tinggal save, kita lihat hasilnya. Nah, oke, ini adalah website sederhana yang kita buat. Simple tapi lumayan bagus lah ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.